Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai konten kreator, pasti akan merasa bangga apabila video-video kita itu sudah ditonton dari ketiga fitur ini ya. Ketiga fitur ini yang akan menentukan perkembangan channel YouTube kita. Apabila video kita sudah ditonton dari ketiga fitur ini, channel kita pun akan cepat berkembang. Yang pertama nih, fitur penelusuran YouTube. Fitur penelusuran YouTube ya, yang pertama. Dan yang kedua, fitur jelajah. Lalu untuk yang ketiga, fitur rekomendasi video. Apa sih fitur penelusuran YouTube? Fitur penelusuran YouTube apabila ada pengguna YouTube mengetikkan di pencarian YouTube. Misalkan nih, sahabat semua mengetikkan judul, cara masak opor, ataupun cara menambah subscriber, dan ternyata video saya ditemukan dan ditonton. Disitulah video saya ditemukan dari halaman penelusuran YouTube ya. Nah, maka dari itu usahakan di saat kita membuat judul itu betul-betul harus mengandung kata kunci ya. Kalau memang video kita tentang tutorial, itu sangat penting kata kunci. Walaupun video kita tentang ngevlog, biasanya orang-orang mengetikkan di pencarian YouTube itu vlog harian atau vlog jalanan. Kebanyakan seperti itu ya, mereka mencari kata kunci penelusuran YouTube. Nah, maka dari itu perbaiki di bagian judul. Lalu untuk fitur jelajah. Fitur jelajah apa Fitur jelajah apabila ada pengguna YouTube nih, di saat mereka membuka aplikasi YouTube dan ternyata video kita muncul di beranda YouTube, lalu mereka tertarik karena melihat dari tampilan thumbnailnya, karena melihat dari tampilan judulnya, mereka menonton video kita. Bahkan video kita ditonton secara puas, video kita itu akan ditemukan dari halaman fitur jelajah. Nah, itu sangat bagus ya apabila video kita ditemukan dari halaman fitur jelajah, karena video kita itu akan selalu muncul di beranda YouTube ya. Di saat ada pengguna YouTube membuka YouTube, ternyata video kita muncul, pasti akan ditonton dan sudah pasti mereka akan menambahkan viewer dan juga menambah subscribe kalau video kita bermanfaat atau berguna ya. Lalu untuk yang ketiga, fitur rekomendasi video. Nah, fitur rekomendasi video itu terjadi kalau nih sahabat semua menonton video yang mungkin videonya itu satu tema. Misalkan sahabat semua suka menonton film komedi. Nah, ini contoh ya. Di saat kita menonton film komedi dan ternyata film komedi tersebut mungkin sudah habis, di bawahnya ada video komedi lain nih, dan ternyata di situ komedinya itu komedi video kita. Nah, mereka menonton video komedi kita, dari situlah video kita itu ditemukan dari halaman fitur rekomendasi video ya. Nah, apabila video kita sudah ditemukan dari fitur rekomendasi video, lambat laun pun video kita akan selalu muncul di fitur jelajah. Nah, banyak ya yang mengabaikan di saat kita memasukkan judul, di saat kita mengisikan thumbnail, itu mereka asal-asalan. Padahal itu sangat-sangat penting. Karena untuk saat ini persaingan YouTube itu memang sangat-sangat ketat. Yang penting kita tidak salah di saat kita mengisikan judul, tidak clickbait, itu tidak jadi masalah ya. Usahakan di saat sahabat semua membuat konten itu, bagaimana caranya konten kita itu bisa ditemukan dari ketiga fitur ini. Maka dari itu, kita sebagai konten kreator itu betul-betul harus pintar ya. Pintar di sini bukan berarti kita itu harus mempunyai ilmu yang tinggi ataupun kita berpendidikan tinggi, bukan. Tetapi kita harus pintar-pintar memanfaatkan situasi. Nah, apabila sahabat semua kontennya masak apa nih yang lagi trending saat ini, mungkin sahabat semua yang aktif nih menonton di aplikasi sebelah, biasanya di aplikasi sebelah banyak konten-konten masak yang sedang trending atau yang sedang viral ya. Begitu pula kalau sahabat semua tentang konten ngevlog. Kalau konten ngevlog apa nih yang saat ini sedang trending? Misalkan sahabat semua untuk saat ini mungkin ya ada kontennya Raffi Ahmad yang sedang membuat rumah makan baru ya. Di situ masih jarang yang berkunjung ke tempat itu. Nah, kita bisa berkunjung dan di situ mereka akan membuat penasaran karena ingin tahu
suasana rumah makan yang baru dibuat itu ya. Begitu pula sahabat semua tentang konten tentang tutorial YouTube ataupun tentang tutorial bengkel ataupun tentang tutorial apalah ya, kita itu harus betul-betul memanfaatkan tutorial apa sih yang mungkin lagi rame. Kalau bengkel misalkan sahabat semua, bengkel misalkan bengkel motor atau bengkel mobil, konten yang mungkin jarang dibahas oleh perbengkelan-perbengkelan yang lain, dan memang konten itu sedang banyak dibutuhkan oleh para pengguna, misalkan para pengguna motor ataupun pengguna kendaraan yang lainnya, dan kita kebetulan membahas nih cara seperti itu. Ternyata tiba-tiba video kita banyak yang membutuhkan, disitulah video kita akan bisa mendapatkan banyak penonton ya. Nah, maka dari itu perhatikan, kita sebagai konten kreator itu jangan sampai mengabaikan ya. Di saat kita menonton konten masak, kita perhatikan, oh ternyata hanya dengan membuat thumbnail seperti ini ternyata kok penontonnya banyak. Nah, kita bisa coba, jangan kita diam saja hanya kita menonton tetapi kita tidak mengambil ilmu dari channel tersebut. Ternyata cara pengambilan kameranya begini, oh ternyata dari cara pembuatan thumbnailnya begini, lambat laun kita pun akan bisa berkembang. Yang penting intinya kita berusaha bagaimana caranya video-video kita itu bisa ditemukan dari ketiga fitur ini. Kalau ketiga fitur ini sudah kita dapatkan, kita bisa melihat di bagian analitik. Di bagian analitik, di analitik sudah dijelaskan ya sahabat semua. Kalau buka aplikasi YouTube di sini, kalau kita buka aplikasi YouTube Studio ya, di situ kan sudah dijelaskan kalau video-video kita itu misalkan ditemukan dari konten kita ya. Nah, cara penonton menemukan video Anda di sini sudah jelas-jelas ya. Video saya itu penelusuran YouTube-nya paling tinggi, dan fitur jelajah nomor 2, dan rekomendasi video ketiga. Nah, kenapa saya kok penelusuran YouTube-nya paling atas? Karena saya lebih mementingkan judul. Biasanya saya kalau video saya itu dalam 2 jam memang sepi, itu saya langsung sedikit merenovasi bagian judul. Itu saya selalu ya, di saat saya videonya sepi dalam 2 jam panahnya ke bawah, itu saya langsung merenovasi judul saya. Judul video saya itu pasti akan saya ubah. Yang penting tidak jauh dari kata kunci yang saya buat ya. Kalau tentang cara menambah viewer ya pasti di situ ada sedikit cara penambahan viewer. Kalau misalkan cara upload video ya pastinya pun saya akan menambahkan cara upload video di bagian belakang kayak di bagian depan. Yang penting ada sedikit kata kunci, dan kita pun jangan lengah di saat kita mengisikan bagian kata kunci di bagian tag. Itu sangat-sangat penting ya. Ingat, untuk mengisikan kata kunci itu supaya video kita itu bisa bersaing dengan video-video yang lainnya di saat orang mengetikkan judul video, dan ternyata kan video tersebut banyak yang sudah upload. Tetapi kalau kita banyak nih mengisikan kata kuncinya, disitulah video kita pun akan dimunculkan oleh YouTube. Nah, kenapa sih saya sering banget membuat video yang mungkin sama. Sebetulnya ilmu YouTube itu tidak banyak ya. Yang saya perhatikan, kalau kita sering-sering membuat video yang mungkin video tersebut memang videonya sedang rame nih penontonnya, saya selalu membuat video seperti itu lagi. Dan saya pun bukan hanya 1 atau 2 video yang saya buat, pasti saya buat videonya itu bahkan 3 bahkan 4. Kenapa? Karena disitulah akan meningkatkan video-video kita. Yang penontonnya sudah tidak menonton video saya, mereka pun akan kembali ya. Karena saat ini ya kita tahu ya, sistem rekomendasi itu malah lari ke video short dan juga video live streaming. Kenapa sih video live streaming sangat mudah mendapatkan penonton? Itu memang saat ini sistem diarahkan kepada para penonton video-video pendek dan juga video live streaming. Sedangkan video live streaming pun kebanyakan penontonnya dari video pendek. Tetapi untuk video panjang itu memang jarang-jarang kalau memang video panjang kita itu tidak mengandung kata kunci seperti cara ataupun apa ya. Jadi usahakan sahabat semua di saat membuat konten, perhatikanlah hal-hal yang harus kita lakukan apa saja sih. Nah,
selain kita membutuhkan konten, dan selain kita membutuhkan judul, selain kita membutuhkan thumbnail pun, kita pun harus sering-sering di saat kita mau upload video 1 jam, kita manfaatkan dulu nih 1 jam kita itu, luangkan untuk mengunjungi channel-channel yang biasa aktif menonton video kita. Kalau kita sudah berkunjung ke channel-channel yang biasa aktif menonton video kita, di saat video kita dipublikasikan, itu akan membantu video kita ditonton dari halaman notifikasi, dan lambat laun pun video kita akan disebarluaskan ke beranda-beranda YouTube orang lain. Itu rahasia buat sahabat-sahabatku ya. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.